kita semuanya ini di dalam melaksanakan kehidupan itu cukup banyak variasinya. Orang keluar dari rumah itu berbagai macam tujuan, berbagai macam cara. Ada yang tujuannya keluar rumah, melaksanakan safar, perjalanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan tetangga, itu tujuannya ibadah. Kita sebut saja misalkan safar ibadah. Seperti kita melaksanakan umroh. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang 15 hari. Itu kita biasa tinggalkan anak istri kita dan keluarga kita. Kemudian sekarang musim haji. Besok kloter pertama Bogor itu akan dilepas. Kloter pertama Bogor di kloter ketiga nasional itu di sana diantaranya ada KBIH An-Najiyah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji 40 hari. Kalau ia seorang suami dan istrinya tidak ikut, ya istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Itu perjalanan, namanya perjalanan ibadah. Dan tidak ada yang komplain, tidak ada. Semua bahagia, semua bahagia, semua mendukung. Ulangi lagi, semua mendukung. Tidak ada yang mengatakan kenapa meninggalkan anak istri sampai 40 hari. Kenapa meninggalkan anak istri sampai 12 hari ketika umroh. Ada yang begitu enggak? Tidak ada. Ulangi lagi, tidak ada. Karena memang ya satu perjalanan ini perjalanan ibadah. Itu sudah diakui lah perjalanan ibadah. Yang kedua tentunya orang melaksanakan perjalanan ibadah itu perlu dengan istitoah. Ada cara, ada syarat-syarat tertentu. Sehingga kita tidak masalah. Ada juga perjalanannya itu dengan cara kita keluar negeri, meninggalkan anak istri untuk tijarah, untuk bisnis, untuk usaha. Itu bisa bukan hanya hari, ya, bukan hanya bulan, bisa tahun. Apalagi yang pelayaran tuh ya, kerja di laut gitu, meninggalkan anak istri, tidak ada masalah. Tidak masalah, biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja, kita sikapi biasa-biasa aja. Ya pasti tentu dengan aturan. Dengan aturan, dengan cara. Ada yang misalkan keluarnya itu untuk melaksanakan tarbiyah, pendidikan. Menyelesaikan program S2, S3. Kemana ya? Ke Amerika, ada yang ke Maroko misalkan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Mesir, mana-mana lah. Itu bisa bertahun-tahun. Itu pun tidak ada masalah. Tapi terkadang kenapa ya kalau ada orang yang safar dakwah, melaksanakan dakwah, berkunjung ke luar negeri, berkunjung ke teman-teman dan saudara-saudaranya yang seiman seagama. Dan itu kan perjalanan ibadah juga, perjalanan silaturahmi. Ini perjalanan dakwah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Ini merupakan sifatnya orang-orang Quraisy. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan agama kepada mereka. Karena mereka sudah terbiasa meninggalkan tanah airnya, baik itu untuk berdagang ataupun untuk apa saja keperluan-keperluan lain. Tapi yang jelas ada kebiasaan rihlah, keluar dari kampungnya, keluar dari rumahnya untuk dia
bertemu dengan orang-orang di lain bangsa, lain negara, lain suku, lain bahasa, ini ternyata potensi untuk Allah menitipkan agamanya di akhir zaman yang tidak ada Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agama sampai kepada seluruh dunia, sampai ke seluruh alam.